Ekonomi Pancasila itu konsepnya seperti apa sebetulnya Pak Teguh? Narasumber dalam diskusi tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi Pancasila, prinsip kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Mereka juga membicarakan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, serta menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang inklusif dan memperhatikan kaum fakir miskin. Selain itu, pembahasan juga mencakup peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam konteks wacana pembentukan pedoman pembangunan dan harmonisasi nasional atau yang disebut PPHN yang diusulkan oleh MPR. Diskusi ini muncul sebagai respon terhadap pertanyaan Presiden Joko Widodo tentang tolak ukur negara sejahtera yang menyoroti perlunya merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menentukan arah pembangunan negara. Lalu, ada permasalahan muncul. Harga beras naik padahal Indonesia adalah negara maritim. Apakah impor ditinggalkan? Dari informasi yang disajikan, terlihat bahwa Indonesia mengalami defisit stok beras dalam beberapa bulan terakhir dan pemerintah berusaha menutupinya dengan impor. Meskipun impor telah dilakukan, harga beras masih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk pergeseran waktu panen dan fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan stok, terutama di daerah non-produktif. Meskipun pemerintah berencana untuk mengimpor 3,6 juta ton beras sepanjang tahun 2024, harga beras premium dan medium tetap tinggi. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga dan kelangkaan beras dengan beberapa pihak mengusulkan langkah-langkah seperti merelaksasi aturan harga eceran tertinggi dan harga acuan untuk menangani masalah ini. Lalu, bagaimana dengan solusinya? Solusi dapat dijadikan acuan yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Solusi terbaik norma tertulis menurut kami dapat dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang prinsip ekonomi sosial. Yang pertama, Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, Pasal 33 Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Lalu, ada solusi dari acuan norma tidak tertulis dapat diperoleh dari norma hukum dan norma sosial. Pertama, norma hukum sebagai produk formal dari proses legislatif atau yudisial seringkali merefleksikan dan mengkodifikasi nilai-nilai fundamental dalam suatu masyarakat. Misalnya dalam hukum pidana, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan seringkali menjadi pijakan bagi penegakan hukum. Ketika individu menghormati dan mengikuti ketentuan hukum ini, mereka secara tidak langsung juga menghormati dan mengikuti acuan dari norma tidak tertulis yang sama. Contohnya, ketika seseorang menolak untuk mencuri karena hukum melarang pencurian, hal itu juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan hak milik yang mendasari norma tidak tertulis. Kedua, norma sosial. Meskipun tidak diatur secara formal dalam perundang-undangan, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial.
Norma sosial bisa berupa aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat, seperti sopan santun, toleransi, dan empati. Sebagai contoh, dalam budaya tertentu, menghormati orang tua dan tetua adalah sebagai norma sosial yang sangat dijunjung tinggi. Meskipun tidak ada hukum yang mengharuskan hal tersebut, individu biasanya mengikuti norma sosial ini karena dianggap sebagai cara yang benar dan patut dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan memahami dan menerapkan norma sosial yang berlaku, individu secara efektif juga menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari norma tidak tertulis. Maka sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan implementasi konsep ekonomi kerakyatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang terkoordinasi untuk memperbaiki transparansi, meningkatkan tingkat akuntabilitas, dan menegakkan konsistensi dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperhatikan inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam setiap keputusan ekonomi. Untuk mengatasi masalah struktural dalam sektor pertanian yang menyebabkan ketergantungan pada impor bahan pangan, langkah-langkah spesifik perlu diambil. Ini mencakup peningkatan efisiensi dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produksi pertanian lokal. Perlu juga memperkuat infrastruktur perdesaan, memfasilitasi akses ke pasar bagi petani kecil, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Dalam menghadapi tekanan global dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah harus mempertahankan fondasi ekonomi yang kuat. Ini dapat dicapai melalui koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal. Konsistensi dalam menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif dan berkelanjutan.